14, Dakwa 15, Dakwa 16, Dakwa 15, 17. Oke, terus kemudian terdakwa 15, 16 dan 17. Pada saat kalian bertiga ada di situ, pernah mendengar nggak? Pengadilan Militer 315 Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo oleh seniornya pada Kamis 27 November. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan terhadap 8 terdakwa yang merupakan senior Prada Luki. Dalam sidang, seorang terdakwa yakni Letda Infantri Ahmad Tarik mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Prada Luki dan Prada Richard Bulan. Tarik mengklaim kekerasan tersebut adalah bentuk pembinaan. Selengkapnya terkait dengan sidang hari ini akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Kupang, Tari Imaniar. Selamat siang Tribuners, bersama dengan saya Tari Rahmaniar melaporkan langsung di Pengadilan Militer 315 Kota Kupang pada hari Kamis 27 November 2025. Sidang lanjutan kasus kematian almarhum Prada Lukinamo kembali digelar dan pada hari ini khusus terkait dengan pemeriksaan terhadap 17 orang terdakwa. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pada Selasa 25 November kemarin sidang pemeriksaan terdakwa sudah digelar dari 17 orang terdakwa setelah diperiksa 9 orang terdakwa dan hari ini dilanjutkan untuk 8 orang terdakwa. Fakta mengejutkan kita temui di dalam persidangan bahwa ada beberapa terdakwa yang mengakui kesalahannya. Saat pemeriksaan 7 orang terdakwa dalam berkas perkara nomor 41/K/PM.3/AD/10/2025 Majelis Hakim mendengar kesaksian lengkap dari 2 terdakwa terakhir yang hadir hari ini, yaitu Letda Infantri Ahmad Torik Al-Kindi Singajuru dan Pratu Yulianus Rivaldi Olabaga. Keduanya memberikan keterangan yang menggambarkan dengan jelas kondisi penyiksaan yang dialami almarhum Prada Lukinamo pada malam kejadian 28 Juli 2025. Dalam keterangannya, Letda Ahmad Torik mengakui bahwa ia memerintahkan langsung tindakan kekerasan yang ia sebut sebagai pembinaan. Ia menyuruh anggota untuk memegang tangan dan kaki almarhum Prada Luki, sementara seorang anggota lainnya diperintahkan untuk menutup kepala korban dengan menggunakan baju kaos loreng. Setelah itu ia memerintahkan anggota melakukan penyiraman air ke area mulut dan hidung dengan metode yang menyerupai teknik penyiksaan waterboarding. Ia juga mengakui bahwa teknik ini juga dia lakukan sama terhadap korban Prada Richard Bulan. Dia mengatakan bahwa saat itu Prada Richard Bulan sempat batuk-batuk dan keluar air dari mulutnya. Keterangan Letda Ahmad Torik ini diperkuat oleh pengakuan dari Pratu Yulianus Rivaldi Olabaga yang menyaksikan langsung penyiksaan tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ia tiba, Prada Luki dan Prada Richard berada dalam posisi terlentang dan wajah mereka ditutupi oleh baju loreng. Ia juga menyaksikan saat kondisi tersebut, ia melihat almarhum Prada Lukinamo sempat kesulitan untuk bernapas saat disiram. Ia mengatakan saat Luki disiram, Luki sempat berteriak dan kakinya menendang serta meronta-ronta sambil mengatakan ampun dan ki. Berdasarkan keterangan terdakwa, setelah proses penyiraman, Prada Luki dan almarhum Prada Luki dan juga korban Prada Richard sempat disuruh berdiri dan ditumbuk oleh Letda Ahmad Torik. Pratu Yulianus juga menegaskan bahwa saat itu ia hanya memukul Prada Richard. Ia tidak memukul atau menyiksa Prada Lukinamo. Dan kesaksian dari 2 terdakwa ini memperkuat dugaan bahwa almarhum Prada Lukinamo mengalami rangkaian tindakan kekerasan terstruktur sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sidang pemeriksaan terdakwa sempat diskors pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan saat itu setelah diskors, suasana area di luar persidangan juga sempat ramai, di mana keluarga dari korban almarhum Prada Lukinamo sempat kembali mengejar dan berteriak agar para terdakwa mengaku dengan jujur.
Selain itu, ada salah satu nama yang sempat disebut oleh keluarga almarhum Prada Lukinamo, yaitu salah satu nama yang sempat disebut oleh keluarga dari almarhum Prada Luki adalah Pratu Abner Yaterson Nubatonis. Menurut keluarga bahwa Pratu Abner Yaterson Nubatonis ini dinilai sebagai salah satu terdakwa yang tidak pernah membantah semua pernyataan dari auditor, dan juga terdakwa 4 itu memiliki etika yang sopan, baik itu saat ia masuk dan keluar sidang. Menurut keluarga, ia masih memiliki rasa bersalah dan simpati, sehingga dari keluarga almarhum Prada Lukinamo mengatakan jika ia mengatakan dengan jujur semua peristiwa tersebut, ia akan mendapatkan maaf dari keluarga almarhum Prada Lukinamo Saputra. Sekian laporan dari saya, Tari Rahmaniar melaporkan. Terdakwa 14, terdakwa 15, terdakwa 16, terdakwa 15, 17. Oke, terus kemudian itu terdakwa 15, 16, dan 17. Pada saat kalian bertiga ada di situ, pernah mendengar nggak almarhum maupun saksi-saksi itu berteriak minta tolong mohon ampun supaya tidak ada? Ada mendengar ya? Baik saksi-saksi maupun almarhum. Baik, Bapak itu terkait dengan barang bukti tambahan atau diajukan nanti seperti kemarin yang foto itu ya. Oke, silakan para terdakwa maju. Bapak penasihat hukum, Bapak auditor. Di tengah. Ya. Para terdakwa ya. Ini kondisi almarhum ketika berada di rumah sakit Air Lampung. Ada beberapa tanda-tanda luka, bekas-bekas luka lebam. Kiri. Ini sampai ini ya. Terima kasih. Baik, pemeriksaan saksi terdakwa barang bukti selesai, pemeriksaan syarat selesai. Selanjutnya giliran Bapak auditor minta akan mengajukan tuntutannya. Kapan Bapak auditor mengajukan tuntutannya? Tanggal berapa? 3 berarti hari Rabu ya. 3 Desember. Bapak penasihat hukum bisa ya tanggal 3 ya? Bedanya nanti membaca tuntutan dari Bapak auditor. Baik, Bapak. Nanti sidangnya ditunda ya. Dilanjutkan lagi hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 kita kepada tuntutan. Dan sekali lagi sebagaimana saya infokan di awal persidangan maupun lewat audio gratifikasi yang diberikan tiap 2 jam sekali di pengadilan bahwa perperkara di pengadilan kita tidak dipungut biaya apapun. Jadi apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan aparatur pengadilan, mengatasnamakan hakim, arbitrase ataupun staf pengadilan menjanjikan sesuatu dapat membantu para terdakwa, itu tidak benar. Itu merupakan bentuk kebohongan. Saya rasa kerjasama itu membuat pengaduan atau laporan penipuan. Paham ya? Karena pengadilan kita berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian juga bagi para pengunjung ataupun para rekan-rekan media, saya yang mendengar informasi ada semacam itu tidak benar ya. Mohon dibantu klarifikasinya. Kalaupun ada, silakan membuat pengaduan. Pengaduan dimanapun bisa dilakukan di 4 lingkungan peradilan melalui meja pengaduan ataupun melalui aplikasi Simas Mahkamah Agung atau melalui link pengaduan di pengadilan kita sendiri. Baik, seperti itu ya.
Dan saya jamin kasus macam itu tidak ada. Saya harapkan untuk membuat laporan penipuan dan sebagainya. Baik, saya kira cukup. Silakan para terdakwa berdiri pakai baliknya untuk propos dari tingkatan kursinya. Bapak itu sebelum sidang ditunda ada tindakan para terdakwa dibawa ke ruang sidang dan tetap berada dalam tahanan. Baik, terima kasih. Petugas bawa para terdakwa keluar dari sidang. Persilakan. Tangan, maju, jalan. Uruskan. Petugas siap membawa terdakwa keluar ruang sidang. Laporan selesai. Kerjakan. Kerjakan. Ayo, hakim ketua. Hormat. Naik. Coba. Naik. Ada kiri. Gerak. Maju. Jalan. Oke, untuk pengunjung dulu. Itu dulu belum ditutup sidangnya. Baik, itu memberikan kesempatan kepada Bapak Auditor menyiapkan tuntutannya. Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 3 November 2025. Sidang ditunda. Besok akan tahu, ingat baik-baik. Karena senang Allah dan besok semua, besok punya ibu toh, besok lahir dari rahim seorang ibu toh. Besok ingat baik-baik. Beta ibu yang hancur, besok pas mati beta anak ingat baik-baik singa juru. Mungkin lu anggap lukisan ada nyawa, sana ada arti. Tapi ingat, beta tahu lu keluarga kaya terpandang. Tapi di saat lu siksa dia ada seorang ibu yang hancur lu singa juru. Lu ingat baik-baik mata tiap hari di kuburannya Luki berdoa buat Bosong. Bosong akan tanggung. Bosong punya mama toh, ingat baik-baik. Bosong punya mama juga pasti akan tersiksa seperti ini kalau Bosong mengalami hal seperti ini. Bosong ingat baik-baik. Made Juni, karma akan lari jauh dari lu. Lu orang Bali toh. Lu ingat baik-baik, orang Bali paling takut karma. Lu ingat baik-baik Made Juni. Lu datang di rumah, terima lu baik-baik. Beta terima dengan sangat baik, tapi ternyata lu biadab demi anak. Ingat Bosong semua, Andre Maklori biadab. Lu ingat baik-baik. Beta WA lu ini dengan baik-baik. Beta titip Luki, lu pun jawab apa? Mama, tenang, saya beta jaga Luki ke beta ada. Tapi ternyata lu sifat lebih dari PKI. Andre biadab. Ternyata lu ini sudah punya hati. Harusnya lu itu yang dibasmi, Bosong semua terus basmi. Kepada singa juru Beta beri hujat Abner. Beta hanya minta Abner, lu anak baik. Beta sudah dengar semua omong lu anak baik. Beta hanya minta lu jujur Abner. Karena lu juga punya mama toh. Bosong datang ini dari kampung. Soalnya ada yang kaya ya Abner. Jadi ingat baik-baik, mama pesan di lu jujur untuk kebaikan. Karena beta anak bisa hidup kembali. Bosong ingat baik-baik, beta pun sumpah serapah buat Bosong. Bosong akan tanggung, lihat baik-baik. Bosong bikin mati beta pun anak toh. Bosong mau dinas kembali, silahkan. Kalau memang Bosong dapat dinas, Bosong sana akan lari dari karma. Ingat, ingat baik-baik Bosong punya keluarga, terutama Bosong punya mama. Bosong bikin Luki di situ. Ada seorang ibu yang hancur. Bosong biadab binatang. Bosong memang manusia tidak punya hati kasih. Kalau Bosong lahir dari binatang kurahim oke. Tapi kalau Bosong punya ibu, berarti Bosong juga pasti merasakan apa yang beta rasakan. Ingat baik-baik 17 orang ya. Itu Gomang itu, lu ingat baik-baik. Mungkin lu anggap lu mama punya jabatan di Alor, di rumah sakit umum Alor. Jabatan sana akan bisa menyelamatkan lu, Gomang biadab. Lu ingat baik-baik, beta pun sumpah serapah buat lu. Lu jangan terlalu sombong Gomang. Bosong kaca, Bosong pemuka tuh. Bosong kaca baik-baik. Beta pana masih lebih terhormat, meninggal dikubur secara terhormat. Ingat baik-baik Bosong Bosong bukan buatan. Bosong ingat baik-baik. Beta pun sumpah serapah tiap hari buat Ingat Abner. Ingat ya Abner. Suka Abner sa. Abner sa.
Apa yang salah pakai juga? Yang lain. Apalagi itu ikan buntal. Wih, Tuhan. Jauh, saya mau. Weh, apa ratu jauh bukan kayak lu? Apa ratu jauh kayak Mario Gomang itu betul ya? Oh, udah gosong. Ih. Saya secara manusiawi, secara hati yang penuh kasih, saya lihat dia, saya ada. Terus terang hati saya ada jatuh. Karena saya lihat dia anaknya jujur, dia berapa kali. Apa? Pernyataannya tidak ada yang dia bantah. Benar semua. Kesaksian tidak ada. Jadi dan setiap kali dia keluar dari jalan, lihat dari ekspresi wajahnya dan dia anaknya ada sopan, ada penyesalan dari hatinya yang kalau menurut saya lihat saya tidak bisa tebak. Jadi jika kalau dia jujur untuk semua itu, maka ada maaf dari dia keluarga. jujur, ada maaf khusus dari saya, omanya Lucky, nenek kandungnya Lucky, ada maaf. Bikin malu tubuh TNI, bikin malu harus pecat itu biadab 22 orang. Ini kemana yang pukul saja langsung dipecat. Terlalu, sudah berguna itu dong jadi sampah masyarakat. Sudah jauh terpakai pikiran TNI jadi pecat. Jangan percaya ini hari dompu air mata, jangan percaya ini hari dompu janji. Karena tadi dompu PH bilang apa? Yang bersumpah masih bisa berbohong. Apalagi dong yang sudah bersumpah, toh artinya. Jadi itu bukan orang pintar bahasa. Orang pintar saja pantas keluar itu bahasa begitu bahwa kematian Lucky adalah takdir. Betul, manusia mati. Tapi penyebab sampai Lucky meninggal tuh sudah jelas. Hakim sudah katakan dengan jelas. Kerusakan pada fungsi ginjal dan sebagainya, ada 4 faktor utama. Baru dong punya PH bilang apa? Sudah takdir. Lucu, terlalu lucu. Jadi pecat. Keluarganya minta pecat. Dong air mata, dong punya janji hanya omong kosong saja. Kedepannya dong punya naluri menyiksa, naluri membunuh akan selalu ada. Jadi kasih keluar dari tubuh TNI yang kita sama-sama cintai ini. Selesai itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.